jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema hilangkan kebiasaan ini saat sholat. Waduh Masya Allah tadi banyak banget yang udah kita bahas. Terutama misalnya orang-orang yang suka mengulur-ngulur waktu kalau misalnya lagi mau sholat. Entah itu karena pekerjaan tadi udah dijawab sama guru kita Ustadz Syam. Masya Allah. Nah kita lanjutkan nih pembahasan kita ini masih mengenai sholat. Masih mengenai terburu-buru juga karena kadang Ustadz Bani Afwan nih. Saya itu kalau misalnya lagi sholat kadang nih ya suka gak fokus gara-gara bikin kerjaan. Misalnya duh yang tadi belum selesai atau misalnya lagi ngapain gitu. Nah ini sebenarnya gimana sih kalau misalnya kita lagi sholat terus terburu-buru karena terbayang sesuatu yang memang harus dikerjain gitu. Jadi gak khusyuk. Nah itu mohon penjelasannya Ustadz Bani silakan. Masya Allah. Mohon izin guru kami Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Mas Miqdad dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Pertama itu memang targetnya setan. Gimana caranya supaya kita sholat ini gak khusyuk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Kalau dipanggil azan atau dikumandangkan azan itu adbar syaitan lahu durat. Itu setan ngibrit lari menjauh sampai mohon maaf terkentut-kentut. Hatta la yasma'at ta'din sampai enggak dengar azan itu. Nanti idza qudiyat ta'din kalau udah selesai azan datang lagi tuh dia. Oh, baik. Nah, goda kita, gangguin kita, udah enggak usah sholat. Nanti aja terus begitu. Nanti setelah itu iqamah, begitu iqamah ngibrit lagi dia, lari lagi. Selesai iqamah datang lagi. Jadi setan tuh enggak akan berhenti mengganggu dan menggoda kita. Begitu kita sudah takbiratul ihram, dia datang lagi tuh. Apa kata setan? Udkur kada. Ingat, tadi pekerjaan kamu lupakan ini. Jawabannya di sini. Ini pekerjaannya di sini. Itu karenanya orang-orang yang belum memfokuskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, salat itu menjadi momen mengingat sesuatu yang mestinya dilupa dan melupakan sesuatu yang mestinya diingat. Betul. Belum sholat nyari kunci setengah hari Enggak ketemu. Di mana? Akhirnya sholatnya Allahu Akbar, datang tuh setan. Dilaci. Astagfirullahaladzim. Iya benar dilaci. Bener banget. Kok tahu sih? Giliran bacaan gerakan aja. Dibikin lupa sama dia. Pas lagi sujud mau bangkit. Ya Allah ini. Sujud. Rakaat ketiga apa kedua nih. Nah, jadi gimana caranya? Pertama selesaikan pekerjaan kita dulu. Tadi kan kata guru kita Ustadz Syam, waktu itu muttasa dia, dibikin luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktu subuh itu 1 jam 20 menit, waktu zuhur sekian, waktu asar sekian. Ini untuk orang-orang yang bisa sholat on time awal waktu afdal. Tapi mungkin ada beberapa orang yang saya pengen tapi ini nggak bisa ditinggal nih. Iya, harus diselesaikan karena kalau enggak justru mengganggu sholat saya. Maka Allah berikan waktu muttasa itu, silakan gunakan. Cuma jangan setiap sholat mulur terus kan, itu ya nggak boleh. Kebiasaan jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi selesai dikerjakan pekerjaan itu, kalau nggak bisa sama sekali Ustadz, ini kalau saya kerjakan lewat waktunya, jadi saya harus sholat dulu tinggal pekerjaan. Silakan tinggal pekerjaan itu, tapi jangan tinggalkan sholat sunnah qobliyah. Untuk apa ini? Mohon maaf, sunat qobliyah itu selain dia akan mengiringi kesempurnaan sholat fardu kita, dia juga menjadi tameng dari gangguan setan ini. Biar nanti yang lupa-lupa teringatnya nggak apa-apa di sholat qobliyah ini. Begitu sudah sholat fardunya, itu sudah nggak ada lagi tuh ingat yang ini, ingat yang itu, pikiran kesana kemari. Karena sudah dihabiskan, dipakai di sholat qobliyah tadi. Maka jangan sampai lupa. Yang ketiga, saya nggak sempat qobliyah Ustadz karena waktunya sebentar. Jadi sudah langsung, langsung sholat fardunya aja Ustadz, bagaimana? Maka ketika kita sholat fardu, lalu teringat sesuatu yang mestinya kita lupakan sehingga pikiran jadi kemana-mana. Maka hendaklah, kata Rasulullah SAW, itu adalah kerjaannya setan yang bernama khonzab. Kalau kau diganggu oleh dia sehingga lupa bacaan atau lupa gerakan atau pikiran kemana-mana, fal yasta'id billah thumma liyatful thalathan ala yasari. Maka hendaklah kau baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh sebelum sholat, boleh pas dalam sholat. Ketika lupa, ya Allah ini rakaat ketiga apa kedua ya? Jadi perasaan udah tahiyat nih. Langsung baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu meludah 3 kali ke kiri kalau sholatnya sendirian.
Kalau baik, baik. berjamaah jangan samping ke kiri, samping ada Kena orang. orang dong. Nah kalau Apalagi- nggak yakin gitu gimana nih antara aduh ini rokaat 2 atau rokaat 3? Mendingan ambil yang mana nih? Ambil yang rakaat 2. Rokaat 2 ya. Rokaat dua, yang Baik, sedikit. baik, baik. Terima kasih Ustadz Bani penjelasannya. iya, Mas. oh iya. Bener banget tuh tiba-tiba ada yang ngasih tahu, oh iya kunci di sini. Padahal pas lagi sholat itu jadinya, aduh kepikiran lagi. Kata Sayyidina Gimana tuh, Ustaz? Aisyah, Ummul Mukminin, kalau ada yang kau lupakan sesuatu di mana kau simpan, Iya. kau salat sunat 2 rakaat. Oh, Kau dapat itu. baik, 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 betul, betul. Bener Jadi juga. kita memanfaatkan setan. betul, 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 Masya Allah. Nah, Ustadz Maulana izin nih, tadi kan ada yang mau dijelasin, tapi maaf saya tahan dulu ya karena waktunya nggak cukup. Tadi aku sudah gemuk-gemuk Iya. mau jelasin. Nih, jamaah juga udah nungguin Tahu-tahu gimana nih? ternyata sudah habis Iya durasinya. betul Ustaz, maaf ya. Ini gimana nih hukumnya kalau misalnya kita lagi sholat tapi kayak gini nih. Nah nguap Ya. tapi sampai bersuara gitu. Itu kita harus ngulang sholatnya apa enggak sih gitu. Nah mohon penjelasannya dulu. Saya langsung bahas. Tadi saya kereketan mau bahas. Baik, Ustaz baik. Bani, Ustaz Sam. Nah buat semuanya jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Yuk. Sallu kama raituni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihatku salat kata Nabi. Maka salat bagaimana orang salat itu khusyuknya bukan main. Menikmati salatnya. Wah bahkan dicabut anak panah yang tembus di kakinya tidak dia rasa. Iya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu luar biasa. Bahkan ada seseorang yang luar biasa husunya salatnya kebakaran dia tidak peduli dan sebagainya. Itulah hebatnya. Nah kenapa waktu salat menguap? Ngantuk, Menguap Ustaz. di luar salat saja diusahakan ditahan. Sekali lagi diusahakan ditahan. Cara menguapnya ada adabnya. Ketika orang menguap, setan masuk di mulut. Oh, Jadi kita makanya- diketawain setan itu kalau kita menguap. Coba menguap baru dipoto. Baru mau dipraktekin. Screenshot dikirim. Itu. Kalau menguap itu tidak disuka oleh Nabi. Tapi yang bersin disukai Nabi. Nah ketika orang menguap, ada adabnya tangan kiri yang bergerak. Oh gitu ya tangan Bukan kiri ya? tangan kanan. Oh, Karena baik, baik. kalau tangan kanan bahaya. Coba tangan kiri. Menguap pakai tangan kiri. Tidak boleh tangan kanan. Karena nanti salaman. Oh iya betul masalah- betul Ih. betul betul betul. Dan ingat. Boleh aja menguap dalam sholat sepanjang tidak ada suara dan gerakan. Kalaupun bergerak untuk menutup hanya sekali gerakan. Gerakan kebutuhan saja. Dah. Tapi jangan sampai. Wah serius itu. Jadi ada suara ini yang membatalkan. Makanya ketika kita salat lalu ada reaksi untuk menguap. Usahakan ditahan. Hati-hati juga nih. Ini bisa bergeser. Orang yang menguap kelewatan. Sampai menguap kayak apa tuh. Binatang yang merendam. Iya kuda Nil. Gede banget. Pernah lihat nggak? Pernah, Kuda pernah, Nil pernah. menguap. Semangka masuk itu kalau dilempar. Iya. Jadi itu. Jangan menguap seperti binatang yang lagi berendam di air itu. Nah, nggak usah sebut namanya ya, nggak enak kita. Tapi Kan binatangnya nggak tahu juga. sudah diomongin dia. Jadi jangan. Jadi berusaha untuk menahan dan berusaha untuk mencegah. Makanya teknik menghilangkan itu ketika ngantuk dalam ibadah maka berpindah tempat. Berpindah tempat. Ustaz gimana nih? Kita berpindah tempat. Karena setan berada pada posisi itu maka berpindahlah. Makanya sebelum sholat ketika berada di tempat duduk untuk itikaf dan sebagai mau sholat usahakan basmalah. Semua gerakan yang tidak diawali dengan basmalah maka duduk bersama setan. Maka duduk bersama setan. Orang dalam hal ini mohon maaf mau sholat memang harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kami itu senantiasa dianjurin untuk membaca surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas ketika mau sholat. Kenapa? Supaya menghilangkan gangguan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, jadi yang mengganggu kita. Jadi kalau sebelum sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Akbar. Jadi sebelum takbir baca dulu surah An-Nas supaya kita tidak terhindar dari gangguan setan. Gangguan setan. Waduh, bener-bener ya. Setan itu di saat kita lagi ibadah aja tetap ganggu ya. Apalagi kalau Macam-macam. Betul. Bergeraklah. Iya, apalagi kalau kita lupa inilah. ibadah ya makin-makin ditempelin terus sama setan. Nauzubillah min dzalik. Baik jamaah, Masya Allah nih pembahasan kita seru sekali terutama mengenai sholat ini memang gak ada habisnya karena setiap hari kita terus berusaha untuk memperbaiki sholat kita. Nah selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz, nah Iya. ini juga nih memang bener-bener ya kelakuan setan itu. Ketika sholat berjamaah nih kadang itu ya. Ini suka ada aja yang kepikiran nih kalau misalnya lagi sujud itu ngelihat atau misalnya dalam hati ngomong, aduh ini kok lama banget sih sujudnya. Nah ini gimana sih cara gerakan sujud yang benar dan menghilangkan rasa gelisah di dalam diri. Ini banyak yang nanya nih jamaah nih, mohon penjelasannya nih Ustadz Syam. Silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga salat. Amin Ya, ya Allah, Rabbi ya Rabbal ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Begitu pula daripada keturunan-keturunan kita. Amin ya Allah. ya Ada Rabbal orang lagi salat, imamnya sujud lama, subhanallah. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau imamnya terbiasa untuk sujud lama, mungkin makmumnya mengerti. Tapi tiba-tiba suatu ketika imamnya lagi sholat, kok lama nih nggak seperti biasanya nih. Maka apa yang bisa dilakukan makmum? Kan makmum biasa penasaran, tiba-tiba ngintip dia. Ngintip ini masih sujud nggak ya? Nah, atau dia misalnya bangun dia. Nah ngelihat. Kayaknya udah bangun tapi saya nggak denger nih, bangun. Apakah yang harus dilakukan? Maka tinggallah dalam keadaan duduk. Jangan kembali lagi sujud. Kalau dia kembali lagi sujud maka menambah gerakan. Jadi tinggal dalam keadaan duduk, tungguin imamnya juga duduk. Misal sujud terakhir menuju tahiyat. Ternyata pada saat itu memang imamnya nih lagi butuh banyak sama Allah gitu ya. Jadi dia minta doa di dalam sujud terakhir itu panjang banget gitu. Ternyata dia lagi butuh banyak gitu sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dimanfaatkan sholat berjamaah ketika jadi imam. Padahal mestinya pada saat sendirian, pada saat sholat sunnah, pada saat sholat tahajud. Lah tiba-tiba lama sujudnya, maka makmum mesti mengikuti imam. Tidak boleh makmum mendahului imam. Kalau terlanjur, accident gitu ya, nggak sengaja terlanjur, dia pikir ada kedengeran Allahu Akbar, dia Iya, pikir salah dengar imamnya misalnya. salah dengar, bangun dia, maka ndak usah kembali sujud, tungguin saja imamnya baik. dalam keadaan duduk tadi. Kapan kembali sujud? Berarti 3 kali dia sujud, menambah gerakan. Nah, maka ini yang bersalah. Tungguin aja imamnya sampai duduknya. Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan kegelisahan dalam hati, yang hatinya ngomong apa tadi Mikdad? Gelisah misalnya, kok ini sebenarnya tadi gelisahnya gara-gara kelamaan sih. Lama banget sih imamnya ini Oh, apa kayak ya. gitu. Mana buru-buru lagi gitu Iya. ya. Maka apa yang harus dilakukan? Maka jadikan sujud ini adalah ajang atau tempat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau lama sujudnya berarti kita dapat kesempatan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya kalau dia berbahasa Indonesia maka dalam hati saja. Tapi kalau doanya itu adalah doa yang dituntun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, misal Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik, enggak apa-apa terlafazkan ya. Tapi kalau doanya doa pribadi maka di dalam hati saja. Jangan sampai menambah bacaan sholat juga. Karena sholat itu kan udah ditentukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gerakannya jangan ditambah, bacaannya kalau tidak ada tuntunannya juga jangan sampai dilafazkan. Maka dia boleh menjadikan kesempatan dalam sujudnya untuk berdoa. Yang ketiga, kalau jadi imam. Ini tadi makmumnya nih. Kalau jadi imam usahakan khafif gitu ya. Ringankan untuk makmum. Nabi SAW itu lama dikit aja, sahabat para bertanya gitu. Kenapa tadi lama ya Rasulullah? Ada wahyu yang turun ya. Padahal Nabi lama itu karena ada cucunya yang naik ke atas punggungnya. Pernah juga Nabi ditahan oleh Jibril punggungnya supaya tidak naik dari rukuknya. Kenapa? Karena ada Sayyidina Ali yang terlambat untuk ikut berjamaah. Dalam riwayat disebutkan demikian. Maka subhanallah harus sama-sama pengertian makmum. Kalau Anda ikut berjamaah berarti Anda sudah siap berapapun lamanya imamnya. Kalau Anda ikut berjamaah pada imam tersebut. Imam juga harus menjadi pengertian terhadap makmumnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi imamnya harus cerdas. Betul. Iya, betul. Dan tadi imamnya harus pengertian. Tahu ada lagi berwudu, kayaknya telat. Iya. Jangan tambahin ayatnya. Tambahin surah. ayatnya, Baik. betul. Ya, kasihan. Nah betul Ada betul. memang pas datang
Pas Iya. dia langsung jatuh. Oh, dia mengerjain Ustaz namanya. Baik, baik, Masya Allah. Baik, baik, mudah-mudahan nih. Alhamdulillah nih sekarang nih udah banyak juga nih pertanyaan yang ngantri nih pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih nih para jamaah yang ada di rumah, terutama yang punya Instagram. Ini banyak banget nih yang udah ngirim ke Instagramnya Islam itu Indah. Nah langsung aja kita bacakan yuk pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan sebutkan nama saya. Baik. Jadi gini Ustadz, saat saya sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba nggak sengaja aku mohon maaf nih kentut. Tapi satu sisi aku malu banget takut kalau ternyata kentut aku bau. Dan satu sisi aku bingung mau ambil wudhu lagi karena susah lewatnya dengan jamaah yang lain. Jadi sebaiknya apa yang harus aku lakukan? Apakah aku tetap sholat dulu atau bagaimana? Ini memang agak sedikit lucu tapi sering terjadi nih, benar banget ini. Terima Kalau- kasih udah berani Kalau bertanya. dia Mama. keluar Sering ketahuan. terjadi. Sering terjadi maksudnya kan. Jadi ngaku nih. Enggak. Jadi kalau dia bubarin sholatnya ketahuan dong kalau itu Iya dia. itu dia permasalahannya gimana nih. Ustadz Bani mohon jawabannya melalui tausiah aja silakan ya. Ya, mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Mikdad dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ternyata benar Mas Mikdad, bukan cuma kita, di zaman Rasul pun ada. Oh gitu ya. Jadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat yang mohon maaf buang angin. Nggak tahu sengaja apa nggak sengaja ya. Biasanya sebelum keluar dia ngasih permisi dulu sebenarnya. Iya 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 iya. Dan nggak ada bunyinya. Biasanya kalau nggak ada bunyi, baunya yang antem. Bau nih, itu tuh yang ada bunyi yang bahaya tuh. Tapi yang bikin malu justru yang bunyi ya sebenarnya. Iya iya. Jadi setelah itu sahabat ini dia nggak keluar, dia tetap lanjutin sholat sampai kelar. Setelah selesai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh ke belakang, ini akhlak Rasulullah. Rasul itu masya Allah luar biasa. Kalau ada sahabat melakukan kebaikan, Rasul mesti tahu siapa pelakunya, supaya dicontoh dan mengangkat ininya. Apa dia jadi lebih ini kan, Betul. lebih semangat melakukan Iya. kebaikan. Tapi kalau ada keburukan, Rasul nggak perlu tahu siapa pelakunya. Beda sama kita. Siapa yang kentut? Ayo ngaku siapa yang kentut kan enggak. Rasul enggak. Begitu selesai sholat Rasul mengatakan ida fasa ahadukum fis shalah. Fasa itu kentut. Jadi merek kentut yang tidak bunyi. Oh baik beda Pes. ya. Mungkin jenisnya ya. dari suaranya pes, jadi fasa gitu. Iya. Kalau yang bunyi durot tadi, durot. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasa ahadukum fis shalah." Apabila salah seorang di antara kalian mohon maaf buang angin atau kentut ketika sholat nggak ada suaranya nih. Tapi dia kentut. Maka apa kata Rasulullah? Falyan sorib, jangan duduk. Jangan nerusin sholat. Tapi dia falyan sorib keluar dari barisan. Ustadz ini gimana? Penuh jamaah nih. Tetap jalan gak masalah. Ya. Nanti ketahuan dong saya pelakunya. Ya nggak apa-apa. Semua orang juga pernah mengalami yang namanya kentut. Sehat kentut itu insya Allah ya. Jangan diem aja lanjutin. Sholat kita jadi nggak sah. Maka kata Rasulullah, falyan sorib keluar. Kemudian wal yatawaddo, ulang wudhu lagi. Setelah itu wal yu'idis salah, ulangi salatnya. Lewat mana Ustadz? Penuh nih. Jalan aja depan. Tadi jelaskan tentang sutroh oleh guru kita ya Iya. Ustadz Maulana. Sutrohnya imam. Oh, Jadi kalau kita sholat berjamaah ya punggung teman kita di depan itu. Tapi bukan berarti orang nggak boleh lewat. Ditahan-tahan. Ini orang udah aduh kebelet nih, ditahan-tahan gimana. Jadi boleh dia Kelewatan keluar. nanti tuh. Jangan Aduh, ya dilanjutkan. Kalau yakin memang dia buang angin. Tapi kalau rasa-rasa kayaknya kentut tapi kayaknya enggak deh. Ah, Kentut itu apa gimana enggak tuh? deh. Ah, kalau begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yansorib, jangan buru-buru keluar dulu, tahan hatta yajida rihau au yasma' sautahu. Sampai betul-betul dia mendapati betul-betul keluar itu kentut itu. Minimal kedengaran suaranya atau tercium baunya. Jadi kalau kentut apa enggak ya? Enggak, apa kentut? Enggak. Al yakin la yazulu bisyak. Tapi kalau di sampingnya bilang kentut, gue yang denger kata dia misalnya gitu. Ah itu baru batal. Tapi kalau enggak lanjutkan. Baik. Ya tetap lanjutkan. Karena itu adalah cara setan. Mohon maaf. Kadang kita udah khusyuk nih, udah apa niat yang baik, wudunya udah sempurna. Begitu kita takbiratul ihram, setan datang, dia tidak hanya menggoda pikiran kita mengingat tadi sesuatu yang sudah kita mestinya lupakan Iya. jadi teringat. Tapi juga niupin perut kita itu. Oh, Jadi bikin mules. pantesan. Apalagi ada AC. Aduh ini gimana nih. Itu dia. Nah. Lalu bagaimana Ustaz kalau kita tahan boleh apa enggak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan.
tidak sah sholat. Sebagian mengatakan haram. Sebagian lagi mengatakan la sholata, maknanya tidak sempurna, jadi makruh. La sholata, sholat itu menjadi tidak sempurna. Kapan? Ketika sholat sudah dihadirkan makanan. Makanya kalau sudah makanan tersedia, makan dulu baru sholat. Ya, kecuali makanannya banyak, nanti lewat waktu sholatnya itu jangan. Iya. Tapi kalau masih waktunya mutasa, maka makan dulu baru sholat. Jangan sampai dia sholat, aduh tadi kan bandeng enak banget, kehabisan jangan-jangan ya. Jadi gak khusyuk ya. Dan juga tidak boleh ada desakan dari dua arah, kubul maupun dubur. Sehingga menahan kentut itu sebaiknya jangan dilakukan. Khawatir kata guru kita tadi, pas di last minute tiba-tiba ngampos kan sayang. Betul. Tapi kalau ditahan dia hanya hukumnya makruh, sholatnya Makruh, ya. tetap sah kata Imam Nawawi. Wallahu ta'ala alam baik. shawab. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih sudah mewakili banyak sekali umat manusia di bumi ini nih ya. Sekarang sudah terjawab. Masya Allah, ini juga masih banyak sebetulnya pertanyaan yang unik-unik, yang mewakili juga. Apalagi ada yang nanya nih, gimana kalau lagi sholat sarungnya misalnya melorot atau mukenanya kelihatan gitu tuh, sampai auratnya terbuka gitu ya. Nah ini juga ada lagi nggak sih Ustadz Syam nih? Bangkis Mana misalnya. Maiku nih? Ada juga orang sholat tiba-tiba nangis. Ya. Itu tuh bener. Tapi yang masalah kalau nangis suaranya gede. Iya, mengganggu yang lain dong ya. Iya. Nah itu kira-kira gimana ya? Masih Nah. sah nggak sholatnya tuh? Kalau misalnya ada orang nangis, Allahu Akbar, iya, karena Iya. iya. Ah, itu bisa jadi membatalkan karena apa? Karena Al-Fatihah itu adalah rukun sholat, rukun qauli dalam sholat. Ya, jadi Oh, jangan baik, sampai baik. bertambah bacaannya. Nah, setelah yang satunya aja lah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Subhanallah